lagi dalam program Dunia Kita, produksi VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatno Budianto. Kali ini kami mengajak Anda untuk menikmati suasana akhir tahun di Downtown Holiday Market di Washington DC. Nah, ini adalah tempat di mana orang-orang bisa bernostalgia dan juga belanja untuk kado Natal gitu ya. Sambil juga menikmati berbagai kayak cenderamata, pernak-pernik gitu ya. Dan Holiday Market ini biasanya memang sangat dinanti-nantikan oleh warga Washington DC dan sekitarnya, karena ya itu tadi menyenangkan ya. Ngomong-ngomong soal holiday atau hari libur, terutama di akhir tahun, biasanya itu banyak orang yang mengeluhkan dengan beban mental. Nah, betul. Jadi kalau kemarin ini kan kita selama belasan bulan ya, nggak ketemu dengan keluarga, tidak melakukan perjalanan dan lain sebagainya karena pandemi. Nah, sekarang orang-orang sudah ada vaksin dan lain sebagainya, udah mulai percaya diri kan untuk ngumpul bareng dengan keluarga, tapi itu juga bikin stres. Selain itu, kita mau ngajak ada sebuah berita gembira nih, Apa tuh? Untuk berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang berhasil mengembangkan kandidat vaksin untuk COVID-19 dan kemungkinan nih kalau misalnya berhasil bisa diproduksi di Indonesia. Wah, yuk kita kenalan dengan orangnya, pemirsa. Warga Amerika bersiap menyambut musim liburan. Beberapa memilih berkumpul lagi untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 dimulai hampir 2 tahun lalu. Kegiatan yang dapat memicu perasaan emosional, terutama saat menyinggung isu-isu sensitif. Speaking from personal experience, people definitely have very different views on vaccination and that kind of thing. So I'm sure that'll definitely be a point of contention. A lot of what we may not have known about some of our peers, colleagues, and friends may have come to light, particularly on social media. And I think that it'll be important to have those, real-life conversations to understand what people's true beliefs are. Yang berarti, kata psikiater David Charney, bersikap lebih sensitif terhadap suasana hati orang-orang setelah tahun penuh cobaan. There's a general increase of irritability in the entire population. Whatever comes up, it's not going to be improved by getting into an argument because you're not going to change anybody's mind. Find the areas where there's community of spirit and thought. Kita juga disarankan lebih sensitif pada orang-orang yang kehilangan orang tercinta akibat COVID. What people need is a chance to describe their thoughts and their feelings in their own way and in their own good time. If they are not ready to talk about it, leave them alone. Penting untuk memberi perhatian pada kesehatan mental selama musim liburan, terutama jika sendirian, kata Profesor Jagdish Kupchandani yang mengamati kesehatan mental warga Amerika selama pandemi. 14% American adults are addicted to internet. It's causing them serious anxiety, symptoms of depression, and also the fact that their social life is disrupted. Menemukan keseimbangan saat menggunakan teknologi dapat mengurangi stres. Avoid boredom, isolation, do something new, learn a new skill, get a hobby, go out, volunteer, help someone. Sherry Gallery yang keluarganya telah menjual pohon Natal selama hampir 40 tahun mengajak masyarakat lebih dekat dengan alam. Is our small way, I guess, of helping mental health. If people can smell the beautiful smells of live pine, fir trees, that helps. Kegiatan yang amat dinikmati Chef Adams Hernandez setelah industri restoran menghadapi krisis finansial tahun ini. Finally, we came and had more options, to get Christmas tree, we just bought now. So it's pretty exciting. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Kandidat baru vaksin COVID-19 dikembangkan Novalia Piscesha, diaspora Indonesia yang juga seorang peneliti di Society of Fellows, Harvard University. Dalam jurnal ilmiah yang dirilis oleh Proceedings of the National Academy of Science Amerika Serikat, Nova bersama tim yang terdiri dari 21 peneliti menguji coba vaksin COVID kembangan mereka pada tikus. It's 100% effective because all of the mice actually, if you see the data, all of them are protected. Gagasannya ini bermula pada April 2020, sebulan setelah penetapan status pandemi COVID-19.
Nova yang sebelumnya berfokus pada teknologi nanobody yang dikembangkan untuk pengobatan gangguan imunitas tubuh, memimpin penelitian vaksin ini bersama koleganya Thibault J. Harmon. Menggunakan sekuens protein asli virus Wuhan, sejauh ini vaksin ampuh hadapi berbagai varian. Meski belum diujikan pada varian Delta, namun berdasarkan data dan teknologi yang ada, Nova optimis vaksin akan bisa hadapi varian lain. The modification is actually not that hard in terms of the re-engineering of this components of the vaccine. So I think that we can re-engineer portion of the vaccine into like the newest variant. Berbeda dari vaksin yang saat ini telah digunakan, vaksin kembangan Nova dan tim ini berbasis protein, dengan harapan bisa lebih mudah diproduksi dan didistribusikan ke lebih banyak negara. Karena ini protein based, jadi itu sangat gampang sih sebenarnya, lebih mudah untuk dibuat, dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah, karena kan kalau misalnya mRNA harus dingin, kalau yang ini tuh bisa dikeringkan gitu, jadi di lyophilize, jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana. Jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga 1-2 minggu juga nggak apa-apa. Indonesia termasuk yang punya kapasitas untuk mengembangkan vaksin protein based. That's the reason why I never really want to touch mRNA, for example, because building that manufacturing capacity will take few years before you get where you need to be, right? Because it's a very new thing even here, ya. Hal ini disambut baik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kemudian pengembangan vaksin itu juga sudah taking into consideration bahwa ini akan bisa cocok untuk Indonesia, transfer teknologinya pasti akan jauh lebih mudah ya. Gedung Putih mendesak perusahaan farmasi untuk meningkatkan skala produksinya. The goal of this program is to expand existing capacity by an additional 1 billion doses per year, with production starting by the second half of 2022. Our World in Data melaporkan sedikitnya 55% populasi dunia sudah memperoleh dosis pertama vaksin COVID. Namun sejumlah negara di Afrika dan Asia masih kesulitan untuk memperoleh vaksin. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Nah pemirsa, masih dalam Dunia Kita, kami masih bawakan dari Downtown Holiday Market di Washington DC. Dan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang suasana kemeriahan Nataru ya di Amerika Serikat, terutama di Washington DC. Belum sampai, iya masih beberapa minggu lagi, tapi antusiasme. Kita juga ada pemirsa yang antusias untuk bertanya bagaimana suasana Natal dan Tahun Baru di Amerika Serikat. Langsung aja. Bagaimana perayaan Nataru di sana dan apakah ada PPKM di sana juga seperti di Indonesia? Ya, terima kasih Daniar atas pertanyaannya. Gimana nih suasana Tahun Baru dan Natal di Amerika Serikat? Itu kelihatannya sih sebetulnya tidak ada restriksi sih ya, tidak ada PPKM ya. Dan memang kan aturan dari PPKM, lalu juga penggunaan masker, mandat-mandat yang lain itu biasanya diatur setiap negara bagian. Dan setiap negara bagian itu punya aturannya sendiri-sendiri, tergantung jumlah kasus yang masih tinggi atau sudah rendah. Nah itu biasanya disesuaikan. Nah kalau kita lihat tahun ini memang jauh lebih longgar. Satu, karena memang jumlah warga yang divaksinasi di Amerika Serikat itu sangat tinggi ya. Dan selain itu mereka juga ingin menyampaikan pesan-pesan, terutama pemerintah daerah dan juga pemerintah federal itu ingin menyampaikan pesan bahwa nggak apa-apa kita keluar. Satu karena agar tetap harus vaksin, dan juga sudah ada obatnya. Betul, gitu kan? Dan juga upaya dari pemerintah lokal terutama untuk boosting ekonomi. Benar. Namun tidak menutup kemungkinan juga atau mereka itu masih tetap ada keraguan ya, terutama karena adanya persebaran virus dengan varian baru. Itu juga Gedung Putih memberikan aturan baru terutama kepada international orang-orang yang datang masuk ke Amerika Serikat. Iya, yang biasanya itu sebelumnya tidak harus ada menunjukkan hasil uji negatif. Sekarang itu 1 kali 24 jam ya. Tes PCR ya, sebelumnya padahal nggak ada tuh yang namanya diwajibkan untuk menyerahkan bukti tes PCR 1 kali 24 jam untuk masuk ke Amerika Serikat. Nah, jadi semoga menjawab Daniar begitu situasinya. Nah, ini juga perkembangan varian Omicron ini ya, dan juga di Indonesia kan
karantina untuk pendatang dari luar negeri itu diperpanjang ya. Benar. Ini kayaknya agak membuat orang-orang diaspora yang pengen pulang kampung karena udah lama banget nggak bisa Berpikir travel, dua nggak kali. bisa pulang kampung, jadi mikir 2 kali. Iya, kita tonton liputannya pemirsa. Setelah hampir 2 tahun tidak mengunjungi Indonesia, Riko sudah tak sabar untuk bertemu keluarganya di tanah air. Tahun lalu tuh ayah saya meninggal, bukan karena COVID tapi emang ya udah waktunya aja. Jadi waktu dia meninggal saya nggak ada di sana, saya nggak bisa ke sana, dan saya belum ketemu keluarga saya juga semenjak kejadian itu. Jadi Namun perkembangan varian baru Omicron yang berdampak pada perpanjangan durasi karantina di Indonesia mengubah rencananya. karena kita kan punya cuti dan waktunya terbatas gitu. Jadi kalau karantinanya udah 7-10 hari udah deh, ntar aja. Rencananya pulang nengok keluarga malahan ngeliatin dinding kan. Pertama waktu, kedua dari segi ongkos juga pasti naik 2-3 kali lipat. Menghimpun data quarantinehotelsjakarta.com, paket karantina 10 hari berkisar antara 3,4 juta hingga 21,7 juta rupiah. Harga ini naik sekitar 60% dibanding ketika masa karantina 5 hari. Eva yang sebelumnya batal pulang ke Indonesia karena perbakan virus Delta, kini tertahan varian Omicron. Rencana tuh di sini hanya sebulan 2 bulan. Begitu ada rencana untuk pulang ke Indonesia, ada varian Delta. Sekarang saya mau pulang lagi, ada Omicron. Aturan karantina yang diperpanjang juga membuat ia berpikir ulang untuk kembali ke Indonesia. Soalnya kalau menurut saya, kalau misalnya memang kita udah ada symptoms gitu ya, at least I would say maximum 5 days gitu kita sudah merasakan gitu loh. Tapi ini kenapa dibikinnya kok ini banget, ekstrim banget gitu loh. Survei Morning Consult awal Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 pelaku perjalanan internasional akan membatalkan perjalanan mereka jika aturan karantina diperketat. Dampak gelombang varian baru Omicron di penghujung tahun 2021 pengaruhi industri pariwisata global. At the moment, for January, is about 40% that have been cancelled. So in terms of giving you figures, that would turn up to, as a small business like ours, we're a very small business, that's probably about R1 million worth of business that has been lost. Sementara data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Selatan Afrika melihat adanya peningkatan kasus positif, namun tidak disertai dengan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. So encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron may cause less severe disease. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menunjukkan mayoritas peningkatan kasus di Amerika saat ini masih disebabkan oleh varian Delta, meski varian Omicron telah ditemukan di sedikitnya 21 negara bagian di AS. Demikian laporan VOA. Ya, sekarang kita istirahat lagi, Jin. Tapi sehabis ini kita akan kembali dengan beberapa liputan yang terkait dengan hak asasi manusia, Hari HAM. Iya, dan menyambut Hari HAM. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Ya lupa. Sorry ya, minum dulu. Dingin banget soalnya. Nah, memang sekarang ini adalah saat-saat di mana minuman hangat dijual, lalu makanan-makanan. Misalnya tadi itu salah satu yang paling jadi favorit adalah churros ya, Naya? Churros itu adalah dessert ya, ini gorengan. Isinya coklat gitu. Iya. Nah, ya. Jadi tadi kita kan udah ngomong bahwa kita akan membawakan beberapa liputan tentang atau terkait Hari Hak Asasi Manusia atau Hari HAM Internasional 10 Desember. Ya, benar sekali. Nah, memang Hari HAM ini diperingati setiap tahunnya untuk tetap memperingatkan bahwa ini loh ada hak manusia yang patut untuk diperjuangkan. Betul, Karena kalau kita lihat memang perkembangannya itu walaupun memang hak dasarnya sudah terpenuhi, tapi dengan perkembangan sosial ekonomi saat ini dan juga banyak masalah yang muncul di dunia saat ini, kadang-kadang kita lupa ya, Nak ya. Betul. Tergerus hilang oleh masa dan juga oleh masalah-masalah yang lain. Iya, nah ini ada seorang diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Dia bekerja sama dengan lembaga di Indonesia untuk membantu para transpuan dengan memberdayakan mereka untuk mendirikan binatu ya. Untuk membersihkan pakaian. Betul. Seperti itu.
Nia English berusaha memberi kail, bukan ikan, untuk mensejahterakan para transgender lansia. Perempuan di negara bagian Maryland ini membuka bisnis laundry kiloan di Depok, Jawa Barat. Ia menyewakan kios, membeli mesin cuci dan peralatan lain, serta membayar listrik dan air. Semua prosesnya dilakukan secara jarak jauh karena pembatasan sosial akibat pandemi. Lewat usaha yang diresmikan Agustus, Nia ingin memberi pekerjaan sekaligus penghasilan kepada kelompok marginal ini. Karena kelompok ini salah satu kelompok yang tersisih ya di komunitas, tidak hanya di Indonesia tentunya. LGBT adalah salah satu komunitas yang tersisihkan karena pilihan-pilihan mereka yang dalam hal ini terkait dengan gender ya, tidak sesuai dengan common idea what is sex and gender di suatu society. Di laundry kiloan itu usaha yang pantas untuk menurut saya untuk waria-waria tua ini, karena memang rata-rata mereka kan berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Jadi usaha dengan tenaga lebih masuk akal. Operasional sehari-hari dikelola oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI, organisasi nirlaba di Depok. Ini satu kesempatan yang memang kita sama sekali nggak, dalam situasi dan kondisi COVID ini kita nggak terpikir bahwa kita bisa terbantu. Jadi ini luar biasa, karena kalau menurut saya sih kalau bukan karena Tuhan itu tidak mungkin bisa. Zaman hari kayak hari gini nih, siapa sih yang mau nolong seperti itu? FKWI memiliki rumah singgah yang menampung lebih dari 800 waria, banyak diantaranya lansia. Sebagian dipekerjakan di kios laundry ini. Ada yang mencuci, menyetrika, dan melipat baju. Kemudian bagaimana mempertahankan mutu dari pekerjaan mereka juga kita harus tanamkan. Kemudian kita harus belajar kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka beretika. Dari yang tadinya hanya menerima 6 pelanggan per hari, kini FKWI Laundry melayani hampir 30 per hari. Puji Tuhan ada kegiatan ini, ada hikmahnya, ada keuntungannya. Satu, kita banyak bergerak, banyak aktivitas. Jadi itu juga sama juga kita olahraga ringan ya. Teman-teman ini bisa eksis dengan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya bisa mengamen di jalan atau mereka bisa jadi pengemis untuk minta-minta di jalan, tapi mereka kemudian bisa berkarya di situ. Nah, ini luar biasa menurut saya. Upaya yang dilakukan Nia ini bisa terwujud berkat dana hibah $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah yang diterimanya dari Davis Project for Peace, inisiatif yang berbasis di Amerika. Proposalnya terpilih setelah mengikuti seleksi yang diadakan kampusnya Hood College, di mana ia menjalankan program sarjana studi global. I think Nia exemplifies a type of person, a type of human being that we all should aspire to be. I mean, she has vision for herself, but also that's very inclusive of others. Dari Maryland, Amerika, dan Depok, Indonesia, Vina Muptadi, Randy Wicaksana, VOA. Ya kan, sebagai seorang ibu. Nah, memang ada banyak sekali kegiatan-kegiatan bakti sosial ataupun berbagi dengan sesama yang bisa dilakukan menjelang akhir tahun terutama. Nah, ini terutama kalau misalnya nanti kan biasanya kita ada resolusi ya akhir tahun 2022. Kalau dimulai dari sekarang maka nanti akan udah kesampaian ya sebelum tahun 2022 berakhir. Nah, pemirsa, kalau misalnya Anda ingin menonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga nonton di situs YouTube di channel VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga kami mengajak Anda untuk jadi sahabat di sosial media kami dari Facebook, Twitter, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan, bisa langsung di DM ke rekan-rekan tersebut atau ke account kami. Betul. Dari Downtown Holiday Market di Washington DC, kami undur diri dulu pemirsa. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Stay safe and stay healthy.